Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi. Shalom Skit. Halo, Tante Astrid. Apa kabar? Baik. Koko Riki, apa kabar? Oke, kita bersyukur dan bersukacita pada hari ini 27 Juni masih ada kebaktian online dari SMGGP Shalom ya. Betul. Tante Astrid ya. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kita perlindungan yang sempurna. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri semua. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Nanti pada saat puji-pujian ada gerakannya, kita semua ikut ya. Yuk kita boleh berdoa, nanti Tante Astrid yang buka dalam doa ya. Oke, yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini masih ada ibadah buat kami semua. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ini, Tuhan yang tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tante Astrid, kasih Yesus itu sungguh manis Dan indah. Nah, kita orang berdosa harusnya binasa, tetapi Tuhan sudah memberikan kasih yang sungguh luar biasa. Yuk anak-anak, kita ambil pujian, kita nyanyikan kasih Yesus sungguh manis dan indah. Yuk kita boleh bangkit berdiri semuanya, semangat. Yuk Koko Riki. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh manis. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari laut. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Sungguh indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sungguh luar biasa.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Siapa yang suka masih marah-marah, Tante Astrid? Kadang ya. Kadang, tapi kita bersyukur kasih Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Betul. Nah, jadi anak-anak nggak boleh marah-marah terus. Kita mengandalkan kasih Tuhan ya. Betul. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih, God bless you.
firman Tuhan, tetap fokus, minta Tuhan yang pimpin supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Betul. Ya, yuk kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau belajar Tuhan, meskipun kami masih menjadi anak-anak, belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan, kami mau belajar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Amin Tuhan. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, benar Tuhan, rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu online. Kita boleh bertemu, kita boleh berbakti bersama-sama walaupun secara online. Anak-anak, kita mau belajar tetap menghormati hadirnya Tuhan. Kita mau tetap berpakaian rapi, kita mau tetap duduk dengan baik seperti kalau kita ada di kelas di dalam sekolah minggu. Ya, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita walaupun anak-anak kebaktiannya di rumah secara online. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Dan Tuhan Yesus mau memberkati kita melalui firman-Nya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Feby pengen nyapa dulu. Anak-anak semua dalam keadaan yang sehat hari ini? Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya.
kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan, buat setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan boleh memberkati melalui firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, berkati papa mama di rumah, biar papa mama juga boleh mendampingi setiap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, dan juga boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Coba siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Iya, Tante Febo percaya kita semua boleh bersuka cita. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang mengendalikan diri. Temanya, aku bisa mengendalikan diri. Apa sih mengendalikan diri itu? Mengendalikan itu seperti kalau kita naik kuda misalnya. Kita kendaliin kudanya supaya kudanya jalannya lurus, supaya gak belok ke kiri ke kanan terus. Atau yang gampang yang kita sering pakai, misalnya naik sepeda. Nah, anak-anak pernah naik sepeda? Siapa di sini yang punya sepeda di rumah? Punya ya? Ada yang sepeda rodanya 2, atau yang masih kecil rodanya 3, atau bisa jadi rodanya 4. Ya, yang 2 yang besar, kemudian yang kecil 2 di samping. Nah, kalau anak-anak naik sepeda, biasanya hanya duduk, terus naik sepeda, atau kita harus pegang stangnya. Baru kita boleh goes sepedanya, kita boleh dayung sepedanya. Kenapa kita harus pegang stangnya? Supaya terkendali, supaya ketika sepeda itu kita kayuh, kita dayung atau kita goes, itu jalannya bisa lurus. Kalau ada belokan, kita belok. Atau kalau ternyata kita harus berhenti, kita rem sepedanya supaya berhenti. Nah anak-anak, kenapa kita harus kendalikan sepedanya? Supaya nggak apa? Supaya kita nggak celaka, supaya kita nggak nabrak, supaya kita nggak ditabrak, supaya kita bisa bersepeda dengan aman dan tiba dengan selamat. Nah anak-anak, Tante Febus kadang-kadang suka ke kantor naik sepeda, atau kalau hari libur kadang-kadang naik sepeda sama teman-teman. Ya, tujuannya apa? Sambil berolahraga. Nah, kita kalau naik sepeda apalagi di jalan raya, kita harus kendaliin. Kita harus waspada. Lihat kiri, lihat kanan. Kemudian kalau kita mau belok, lihat dulu, minta jalan, baru kita belok. Terus ingat, jalannya harus di sebelah kiri. Nah, anak-anak, senang sekali kalau kita bisa naik sepeda ya, rame-rame apalagi ya. Nah, anak-anak, jadi kita belajar mengendalikan sepeda kita supaya jalannya benar. Demikian juga dengan diri kita. Kita harus belajar mengendalikan diri kita. Kalau anak-anak ikutin beberapa minggu ini nih, kita banyak belajar tentang mengendalikan diri. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik buat kita semua. Tuhan Yesus belajar memberikan contoh kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengendalikan diri ketika Tuhan Yesus mau disalib. Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus gentar, rasa-rasanya Tuhan Yesus udahlah nggak mau. Tapi Tuhan Yesus menahan dirinya. Tuhan Yesus mengendalikan dirinya supaya dia tetap bisa bertahan dan dia bisa melakukan kehendak Bapa yang di surga. Supaya Tuhan Yesus tetap bisa menyelamatkan kita semua yang berdosa. Nah, bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak mengendalikan diri, Tuhan Yesusnya nggak jadi disalib, nggak mau Tuhan Yesusnya pergi aja. Wah, kita yang harus menerima semua hukuman. Tapi karena Tuhan Yesus mengendalikan dirinya dan Tuhan Yesus tetap menjalani hukuman di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita semua, makanya kita semua boleh diselamatkan. Nah anak-anak, kemudian ada lagi tentang mengendalikan perasaan, mengendalikan keinginan, mengendalikan pikiran, mengendalikan mata, mengendalikan tangan, mulut. Nah banyak hal yang harus kita kendalikan dalam hidup kita. Gampang? Enggak juga. Susah ya anak-anak. Kadang-kadang kita kehilangan kendali. Tapi kita harus belajar terus.
tangan kita, mulut kita, mungkin perkataan kita, semuanya harus kita kendalikan. Kalau dalam masa pandemi sekarang ini, mungkin kita harus kendalikan keinginan kita untuk jalan-jalan. Kita harus kendalikan keinginan kita supaya nggak pergi ke tempat yang banyak orang berkerumun. Kalau mungkin kita ada perasaan bosan, kita harus kendalikan supaya ketika kita bosan, kita bisa mencari kegiatan yang bisa menghibur kita. Yang mungkin kalau senang membaca, bisa membaca. Senang nonton, bisa nonton. Atau senang, mungkin anak-anak sekarang ada yang senang main game, ya kita bolehlah sesekali main game. Walaupun jangan membuang waktu kita terlalu banyak untuk main game. Nah anak-anak, kemudian kita kendalikan apa? Kendalikan tangan kita. Oh iya, kalau pandemi begini kita harus kendalikan tangan kita harus tahan supaya jangan pegang mulut, pegang mata, atau pegang hidung kita sebelum kita cuci tangan. Kita mungkin pakai masker, aduh udah ngap, udah rasanya panas, udah nggak betah. Tapi kita harus kendalikan supaya tetap harus pakai masker, jangan dibuka. Apalagi kalau kita berada di kerumunan banyak orang. Nah anak-anak, kita belajar mengendalikan diri. Kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Saya percaya kita semua mau terus belajar. Nah, tapi juga masih terus belajar untuk belajar mengendalikan diri. Anak-anak, kadang-kadang kalau kita suka nggak kerasa, tahu-tahu kita nyombong nih, pamer nih. Nah, itu juga kita butuh pengendalian diri. Kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengendalikan diri. Selain berlatih, pembiasaan diri, kita juga mau belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menolong kita di dalam mengendalikan diri. Nanti Bapak punya satu kisah, satu cerita dongeng tentang seekor kelumang. Kelumang itu kalau Tante Bapak tahu kumang atau seperti siput lah. Dan mereka kalau jalan ngebut apa pelan? Jalannya pelan. Dan tentang seekor rusa. Rusa yang sombong banget. Rusa yang angkuh banget. Nah, kalau kita pengen tahu ceritanya, kita mau saksikan sama-sama ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah pulau di Kepulauan Aru yang dihuni oleh kawanan rusa. Seekor rusa yang paling besar dan larinya paling kencang menjadi pemimpin kawanan tersebut. Kepulauan Aru adalah sebuah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten yang terhitung masih muda karena baru diresmikan pada tahun 2003. Kawanan rusa tersebut terkenal dengan kemampuannya berlari kencang. Tidak ada hewan lainnya di pulau tersebut yang mampu menandingi kecepatan berlari kawanan rusa. Namun, kelebihan seringkali mendatangkan sifat sombong dan tamak. Seperti hari itu, rusa besar menantang adu lari dengan seekor kuskus. Pemenangnya akan menguasai wilayah milik yang kalah. Rusa yang merasa larinya paling kencang menantang dengan paksa hewan-hewan adu lari dengan taruhan wilayah. Tentu saja rusa menang mudah melawan kuskus. Akibatnya, wilayah kekuasaan kuskus pun diambil alih oleh rusa. Suatu hari, kawanan rusa tersebut berada di sebuah pantai yang sangat indah. Siapa penguasa pantai ini? Pantai ini dikuasai oleh kawanan siput. Pemimpin mereka namanya Kulomang. Hanya kawanan siput. Kalau begitu, kita dengan mudah mengambil alih pantai yang indah ini. Pantai nan indah tersebut ditinggali oleh sekawanan siput. Siput yang menjadi pimpinan kawanan tersebut bernama Kulomang. Si rusa yang paling besar pun menemui Kulomang, pemimpin kawanan siput. Hei siput, kamu yang namanya Kulomang ya? Ya begitulah. Memangnya ada apa kamu kemari? Kamu tahu kan, jika wilayah kekuasaanku di pulau ini sangat luas. Semua hewan juga sudah tahu. Langsung saja, apa keperluanmu? Aku menantangmu lomba lari. Tidak jauh, hanya dari Tanjung pertama hingga Tanjung kedua. Pemenangnya akan mendapatkan wilayah dari pihak yang kalah. Apakah kamu berminat dengan tantanganku? Aku berminat dengan tantanganmu.
Hanya saja masalah ini menyangkut nasib semua siput. Jadi aku harus meminta persetujuan mereka. Lusa datanglah kemari. Aku akan memberikan jawaban kepadamu. Kulomang segera mengumpulkan seluruh siput penghuni pantai. Rapat besar pun segera digelar untuk membahas tantangan rusa. Kita mana mungkin mengalahkan rusa? Kecepatan kita rata-rata hanya 0,8 meter per jam. Sedangkan kamu tahu kan kecepatan rusa? Mereka sanggup berlari rata-rata 60 km per jam. Ya, benar sekali. Rusa-rusa itu akan merebut pantai kita. Tenang kawan-kawan, jangan panik. Aku punya ide. Kalian semua mendekatlah. Semua siput berkumpul mengerumuni Kulomang. Kulomang membisikkan sesuatu kepada mereka. Semua siput mengangguk tanda setuju. Esoknya, Kulomang datang menemui burung cendrawasih. Kulomang berbicara sambil berbisik kepada burung cendrawasih. Hah, idemu sangat brilian. Aku juga sangat membenci kawanan rusa itu. Sikap mereka sangat kejam dan suka bertindak sewenang-wenang. Kita harus memberi mereka pelajaran. Seperti yang sudah disepakati, rusa pun datang menemui Kulomang. Hai kamu siput kecil dan lambat. Bagaimana hasil pertemuannya dengan siput-siput lain? Ya, kami setuju. Dan aku akan bertanding denganmu. Hanya saja, aku menantang tidak hanya sampai Tanjung kedua, tapi sampai Tanjung ke-12. Sesaat, rusa terkejut mendengar jawaban Kulomang. Setelah itu, dia justru tertawa terbahak-bahak. Hei, siput, dengar ya. Jarak dari Tanjung 1 ke Tanjung 12 itu mencapai 6 km. Kecepatanmu maksimal hanya 80 cm per jam. Atau 0,8 meter per jam. Atau 0,0008 km per jam. Sedangkan jarak dari Tanjung 1 ke Tanjung 12 itu mencapai 6 km. Dan asal kamu tahu, kecepatan rusa itu rata-rata 60 km per jam. Butuh berapa lama kamu bisa sampai ke garis finish? Hei kalian para siput, pantai yang indah ini akan segera jadi milikku. Para peserta, bersiap. 3, 2, 1. Tidak butuh waktu lama, rusa pun sampai di Tanjung kedua. Hei Kulomang, bagaimana kamu bisa secepat ini sampai? Tentu saja aku berlari cepat. Memangnya kamu saja yang bisa berlari cepat? Di Tanjung ketiga. Bagaimana kamu bisa berlari secepat ini? Karena siput larinya memang cepat. Begitulah, sampai di Tanjung keempat, rusa juga menemukan siput sudah sampai sangat dekat di belakangnya. Hingga di Tanjung ke-11, rusa menjadi semakin terkejut bahwa siput berjarak dekat sekali di belakangnya. Hei, siput! Bagaimana kamu bisa berlari lebih cepat dariku? Yang tidak kamu ketahui bahwa siput itu mampu berlari cepat. Jadi, apakah kamu sudah siap kehilangan wilayahmu? Kami kaum siput bukanlah hewan serakah seperti kalian. Kami tidak akan meminta wilayah kalian. Hanya saja, kembalikan semua wilayah yang sudah kalian rebut dari hewan-hewan lainnya. Benarkah yang kamu katakan itu? Tentu saja benar. Kita ini sebagai sesama hewan harusnya saling berbagi. Toh kalian kaum rusa boleh mencari rumput dimanapun tanpa harus mengusir hewan lainnya. Dengan begitu, kita akan hidup rukun dan damai. Sungguh baik hatimu siput. Aku menyesal. Sungguh sangat menyesal. Akhirnya, rusa menyesal telah bersikap serakah. Dia mengembalikan semua wilayah yang telah direbutnya dari hewan-hewan lainnya. Semua hewan di pulau itu pun akhirnya hidup dengan rasa aman dan tentram.
Sebenarnya, apakah siput benar-benar mampu berlari lebih cepat daripada rusa? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, siput adalah hewan yang berjalan paling lambat di dunia. Siput ternyata bekerja sama dengan burung cendrawasih untuk mengalahkan rusa. Pada malam hari sebelum pertandingan, burung cendrawasih membawa terbang 11 siput dan menaruh masing-masing 1 siput di setiap tanjung, dari tanjung kedua hingga ke-12. 10 siput bertugas muncul di belakang rusa, dan siput ke-11 muncul di depan rusa, tepat setelah garis finish. Begitulah, kesombongan dan merasa hebat akan kalah oleh kecerdikan. Nah, kita udah saksikan ya, seperti apa? Ternyata si rusa yang sombong itu akhirnya kalah oleh kecerdikan si kelomang. Nah, anak-anak, kesombongannya, kemudian keserakahannya membuat si rusa ini tidak mengendalikan diri. Nah, kita jangan nyontoh rusa ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengendalikan diri, kita mau belajar untuk kita mentaati firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan, apa sih yang Tuhan suka kita lakukan? Apa sih yang Tuhan senang kita lakukan? Kita mau belajar mengasihi, kita belajar berbagi, kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Tapi kita juga melalui firman Tuhan bisa belajar apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesombongan, keserakahan, kemudian apa lagi? Masih banyak hal, mungkin berbohong, mungkin tidak taat, dan sebagainya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, kita mau belajar di anak-anak Tuhan yang taat, kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa mengendalikan diri, yang jadi berkat buat banyak orang. Nah, untuk ayat hafalan, kita mau buka di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Untuk anak-anak yang besar, kelas besar, bisa ayat hafalannya semuanya ya. 1 Petrus 3 ayat 11. Dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, 1 Petrus 3 ayat 11 katakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Untuk yang kelas kecil, boleh sepotong aja 1 Petrus 3 ayat 11a. Ya, sebagian aja. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Untuk kelas kecil, 1 Petrus 3 ayat 11a. Untuk kelas besar, 1 Petrus 3 ayat 11 semuanya. Itu nggak terlalu panjang juga. Tante percaya anak-anak pasti bisa juga. Ya, nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar untuk mengendalikan diri kita. Jadilah anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan, yang jadi berkat bagi teman-teman, jadi berkat buat mama papa, menyenangkan hati mama papa, dan kita boleh memuliakan Tuhan. Ya, amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua, dan kita mau kembali bersatu di dalam doa. Tante mau berdoa buat anak-anak semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang bisa mengendalikan diri, yang bisa mengendalikan hati, pikiran, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Mari Roh Kudus beri kemampuan bagi kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang sedang menyaksikan kebaktian online di rumah, Tuhan yang menolong mereka, berkati dalam sekolah mereka, Tuhan yang menolong dalam kesehatan, Tuhan yang memberkati orang tua mereka dalam semua usaha dan pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, mungkin ada yang mengalami sakit. Mari Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar, kelepasan dalam semua masalah yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau yang menjamah setiap anak-anak yang menyaksikan kebaktian online ini. Tuhan yang melawat, dan nama Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Biar firman Tuhan boleh tetap tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang menolong untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan yang menolong, mari Tuhan yang campur tangan sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Berkati pemerintahan, berkati Bapak Presiden kami, berkati juga buat tenaga-tenaga medis. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan sehingga bangsa kami boleh
dilepaskan, bahkan seluruh dunia boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh kembali hidup dalam kehidupan yang normal, kami boleh berkegiatan dengan leluasa seperti biasanya. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan setiap anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan, memberkati setiap anak-anak dan Tuhan yang menolong. Tuhan juga memberkati untuk tim multimedia yang sudah menolong untuk boleh berjalannya, boleh terselenggaranya kebaktian online sekolah minggu ini. Tuhan yang memberkati dalam semua usaha pekerjaan, dalam studi mereka. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sudah berdoa dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.